Record ya. Tadi aku udah siapin slide untuk introduction. Wait a second. Okay. Okay. Thank you for joining, Kak Malika. Thank you. Myself here. My name is Anggita Novria, but you can call me Miss Gita or Kak Gita. That's okay, yeah. It's nice to meet you here, yeah. And I will be your English tutor for this month. For fun facts, I have 13 years old son and my favorite color are red and pink. I love watching Netflix, especially comedy and action. I like Indonesian food, especially sate ayam and nasi goreng. Yeah. And here is my background. I'm teaching English here for about 1 year, yeah. And previously I worked in multinational company as a secretary and receptionist. Yeah. And here is my contact detail, and maybe you want to follow my Instagram. Okay. So Kamalika, can you introduce yourself? Okay. Thank you for Miss Gita. My name is Malika Farah Agustina, the longer version, and I am 16 years old, and I am in my 3rd grade in high school right now. My favorite color are, I don't have much. Just You don't have? yeah, Maybe black? I love every colors. You love every colors. Yeah, but right now I think it's blue. It depends on what mood you have. Yeah. It depends on the mood that you have. Yeah. Okay. My mood right now is blue. Okay. So what is your hobby? I don't have any hobbies because I just like to lazy around at home. Like rebahan, ya? Yeah. Okay. I don't like watching. Okay. Have you joined English course previously? Yeah. At middle school. When you were in middle school. What levels are you at that time? Intermediate. Intermediate. Okay, nice. Okay. So what is your expectation with joining with this English course? My expectation was my English, my speaking and grammar, and another will be better. Okay. So, what do you expect the lesson from here? Apa pelajaran yang ingin kamu harapkan? Yang kamu harapkan itu apa untuk di sini? Tujuan kamu apa untuk ingin memperbaiki, atau do you want to fluent your English or do you want to master your English? Yeah, to improve juga. So what do you expect from in here? What kind of lesson do you want to learn in here? Lesson, I want to learn all the grammars because my grammar is very bad. Oh, your grammar is very bad. So yeah, your English is good enough. Yeah, you have confidence, yeah, to talk in English. Yeah, because I have my foreigner friends. Oh, you have. Yeah. You have many from Denmark. No, just one. Oh, just one. Okay.
Do you always like to talking to him every day, to your friends? Oh, not every day, but we met recently. Okay, Then that's nice. I speak to her very confidently, and yeah, my grammar was still very bad, and I always think when I speaking, what is the grammar of this word? It's very confusing to talk to her. Okay. Yeah, so in here, yeah, we're focusing on conversation, yeah, Mm, and speaking. Yeah, so mm, if you want to like learning about English in or you want to achieve like TOEFL or IELTS, you can oh yeah. go another institution, yeah, because Mm, in here we are confusing, we are concerning, yeah, focusing about conversation and how to speak fluently in yeah. conversation or in speaking. So we will learn about tenses, yeah, Mm, and also you will be pairing, yeah, with my old student from the previous month, Kak mm. Kurnia. Yeah. Kak Kurnia, here is Kak Malika. Maybe do you have Hi. a word, yeah, with Kak Malika? Okay. Halo, hi Miss. Halo Malika. My name is Kurnia. Hello, Nice to meet you. nice to meet you too. Okay, Hello. now, yeah. Okay, now today I will share the lesson. Yeah, Mm, we will learn about the difference between have, has, and had. mm, Wait a second. Have. Yep. Okay. Oh, wait. Have you received the lesson that I shared to the group? Yes, Miss. the group. Okay. Eh? Oh, okay. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang have, ya. Penggunaan atau perbedaan have, has, dan had. Ya, kita kan sering ya mendengar. Sebentar ya, ini sebentar. Ini masih dalam tertutup. Wait a second. Oke. Oke, ya. Ini can you see the screen now? Yeah, okay. Okay, so we will, ya, kita akan mempelajari ya. We will going to kita akan membahas mengenai perbedaan have, has, dan had. Jadi have, has, dan had ini adalah salah satu kata ya yang sering kita temukan ya dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris ya. Kamu kadang-kadang bingung ya untuk penggunaan atau perbedaan antara have, has, dan had. Mm, Benar nggak sih? yeah. Ya, jadi have, has, dan had ini adalah salah satu primary auxiliary verb, yaitu kata kerja bantu yang tidak mempunyai arti, tetapi membantu pembentukan karakter ya dalam tenses. Nah, jadi beberapa hal yang perlu kamu ketahui ya. Have ini digunakan untuk subjek I, you, we, they, dan subjek lain yang sifatnya plural. Nah, sementara have ini digunakan untuk subjek seperti she, he,
it, dan subjek lain yang sifatnya tunggal atau singular. Ya. Kemudian had ini adalah merupakan bentuk past tense ya, atau verb to, dan past participle atau verb 3 dari have. Nah, had ini digunakan untuk kalimat past tense dan past perfect tense, serta dapat digunakan untuk semua subjek ya, baik singular maupun plural. Nah, kemudian jadi ketiga kata ini ya, untuk penggunaannya. Jadi ketiga kata ini tuh dapat berfungsi sebagai main verb dan auxiliary verb. Jadi main verb di sini tuh artinya kata kerja utama, di mana have, has, had ini berfungsi sebagai kata kerja yang berdiri sendiri ya. Sementara sebagai auxiliary verb berarti have, has, dan had ini adalah kata kerja bantu yang memodifikasi makna kata kerja yang mengikutinya. Jadi sebagai auxiliary verb, have, has, dan had ini selalu berpasangan dengan kata kerja yang lain. Ya. Jadi sebagai contoh ya, have, has, had sebagai main verb. Ya, itu dia berfungsi sebagai untuk kepemilikan ya. Misalnya, aku mempunyai banyak buku di kamarku. I have many books in my room. Ya. Jadi have di sini artinya memiliki atau mempunyai. Kemudian dia memiliki seekor kucing yang lucu. She has a cute cat. Dia memiliki seekor kucing yang lucu. Nah, di sini juga bisa berarti artinya tuh menyuruh ya. Misalnya, I will have someone wash my car. Saya akan menyuruh seseorang mencuci mobil saya. Atau ibuku menyuruhku untuk bangun. My mother has woken me up. Artinya ini berarti untuk menyuruh. Kemudian untuk melakukan ya, atau menjalani. Saya mengalami shock. I was shocked. Di sini kan nggak ada has atau have atau had ya. Jadi di sini digunakan was ya. Karena itu sama ya. Tergantung tensesnya. Jadi balik lagi itu tergantung tensesnya. Kemudian they are having dinner now. Mereka sedang makan malam nih sekarang. Nah, di sini juga sama ya menggunakan are. Nah, ini kemudian adalah berarti harus ya. Kamu harus menambahkan kata to ya setelah have atau has. Jadi untuk membuatnya mempunyai makna harus sehingga artinya sama ya dengan verb must. Jadi contohnya you don't have to believe me. Kamu tidak harus ya percaya aku. Atau aku harus pergi sekarang. I have to go now. Jadi have to di sini artinya sama ya dengan must yang artinya adalah harus. Nah, untuk pemenggalan kalau misalnya kalian mau mengucap dalam pengucapannya have to ini harus tidak boleh dipenggal ya. Jadi you don't have to believe me itu nggak bisa. Tapi you don't have to believe me. Jadi untuk pemenggalannya seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah sebagai atau bermakna anjuran. Jadi had di sini tidak berlaku ya untuk has dan have. Jadi jika digabungkan dengan kata better, maka akan bermakna anjuran atau saran yang berarti sebaiknya. Maka contoh kalimatnya akan seperti ini. He had better go now unless he will miss the flight. Dia sebaiknya berangkat sekarang. Jika tidak, dia akan ketinggalan pesawat. Nah, di sini had better itu adalah sebagai saran ya yang artinya adalah sebaiknya. Kemudian contoh berikutnya, she had better stay at home because it will rain. Dia sebaiknya tinggal di rumah karena hari akan hujan. Ya, jadi di sini adalah had better ini digunakan sebagai yang artinya adalah saran ya, bermakna anjuran atau saran yang berarti sebaiknya. Nah, yang keenam artinya adalah telah. Jadi have dan has di sini dapat bermakna telah ya untuk menerangkan pekerjaan yang telah selesai atau sudah ya. Jadi apabila digunakan dalam kalimat present perfect atau past perfect. Jadi misalnya I have told you before to not touch me. Aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk tidak menyentuhku ya. Atau he left her house 2 hours ago. Dia telah meninggalkan rumahnya 2 jam yang lalu. Oke. Selanjutnya, have, has, dan had ini termasuk ya dalam kata kerja leksikal, yaitu kata kerja yang artinya bergeser ya pada kata benda yang mengikutinya. Misalnya, had a rest, artinya beristirahat. Have a think, artinya berpikir. Have a try, artinya mencoba. Have a breakfast, artinya sarapan ya. Nah, kemudian, jadi apabila have, has, dan had ini digunakan ya pada kalimat negatif,
maka kamu harus menggunakan kata have, bukan has, untuk semua subjek. I, you, they, he, she, it. Baik yang sifatnya singular maupun plural. Coba kita perhatikan ya contohnya berikut ini. Contohnya adalah she does not have a book. Ya bukan she does not has a book. Ya, contoh berikutnya, Ardi doesn't have a place to go. Bukan Ardi doesn't has a place to go. Ya. Kemudian have, has, dan had ini sebagai auxiliary verb. Jadi saat menjadi auxiliary verb, have, has, dan had ini selalu ya diikuti kata kerja bentuk ketiga atau yang kita sebut sebagai verb three ya atau past participle. Jadi have dan has ini digunakan untuk present perfect tense dan had ini digunakan untuk past perfect tense. Jadi yang perlu diperhatikan adalah present tense ini adalah kejadian diawali dari masa lampau dan memungkinkan sekarang ini masih terus berlangsung. Sementara past perfect tense adalah kejadian juga terjadi pada masa lampau namun telah selesai. Ya. Selesainya saat itu. Jadi contohnya ya seperti ini. When I woke up this morning, my wife had already eaten breakfast. Ketika saya bangun pagi, istri saya telah selesai sarapan. When I arrived at my office this morning, I discovered that I had left my laptop on the night before. Ya, ketika saya sampai di kantor saya tadi pagi, saya menemukan bahwa saya telah meninggalkan laptop saya semalam. Ya, jadi kan ini sudah berlalu ya, sudah lampau ya. Nah, jadi kata-kata itu mempunyai dua fungsi ya, yaitu sebagai kata kerja utama dan auxiliary verb. Jadi kalau sebagai kata kerja utama ya, have, has, had ini mempunyai arti punya, memiliki, atau mempunyai. Jadi contoh kalimatnya adalah I have cats. Aku punya kucing ya, beberapa kucing. Karena kucingnya lebih dari satu. She has red bandana. Dia punya bando merah. He had the items before. Dia dulu punya benda itu. Jadi karena dulu, maka kan lampau, maka menggunakan had. Ya. Sementara itu have, has, dan had ya sebagai auxiliary verb ini berfungsi ya seperti is, are, do, does, dan lain-lain. Nah, makanya tadi kalian lihat ya, ada contoh kalimat menggunakan was, ada yang menggunakan is, are, jadi seperti itu ya. Nah, dalam hal ini have, has, had ini digunakan ya dalam perfect tense. Jadi have, has, atau had ini membutuhkan kata kerja utama agar kalimatnya lengkap. Kemudian perfect tense ini dibagi ya menjadi dua lagi, yaitu present perfect tense dan past perfect tense. Jadi pada present perfect tense ini penggunaan have dan has ini yang menandakan aksi yang sudah terjadi pada masa lampau, tetapi tanpa ada penanda waktu yang jelas atau masih berlangsung sampai sekarang. Sementara pada past perfect tense, penggunaan had ini menandakan aksinya itu sudah selesai terjadi sebelum aksi lainnya terjadi. Jadi ada dua peristiwa ya, ada dua aksi. Jadi have, has, dan had ini selalu diikuti oleh past participle dari kata kerja utama. Jadi rumusnya ya menggunakan verb three ya untuk have, has, dan had. Ya, jadi contoh kalimatnya seperti ini. I have done my homework. Aku telah mengerjakan pekerjaan rumahku, kan sudah selesai. Ya. She has walked that road before. Dia sudah pernah melewati jalan itu. Jadi had di sini adalah versi lampau ya dari have atau has. Jadi sehingga subjeknya itu bisa untuk 7 ya, 7 subjek yaitu I, we, you, they, he, she, it. Nah, contoh kalimatnya I walked back home and saw that he had thrown out my clothes. Aku kembali ke rumah dan melihat dia sudah membuang baju-bajuku. Ya. Jadi perlu diingat ya bahwa have, has, dan has ini digunakan jika membicarakan aksi yang sudah terjadi tanpa penanda waktu yang jelas atau aksi terjadi di masa lampau tetapi masih berlangsung sampai sekarang. Nih ya contoh kalimatnya jadi I have learned about it years ago. Aku sudah mempelajari hal itu bertahun-tahun lalu. Tapi itu masih berlangsung ya sampai sekarang maka menggunakan have. I have learned about it last night itu tidak cocok ya.
Karena last night ini kan adalah penanda waktu yang jelas. Jadi sehingga penggunaan present perfect tense di sini tidak tepat ya. Seharusnya seperti apa yang tepat ya? Jadi menggunakan had ya. Had itu kan digunakan untuk membicarakan aksi yang sudah selesai terjadi sebelum mendahului aksi lainnya. Jadi contoh kalimatnya, we realized that he had eaten half the cake. Kami baru sadar kalau dia sudah makan setengah kuenya. Nah, jadi dari kalimat di atas kan artinya dia sudah makan setengah kuenya terlebih dahulu, baru kita sadar ya. Baru we realize that he had eaten half the cake. Atau he had consumed the poison. Nah, ini salah ya. Artinya adalah dia sudah meminum racunnya. Ya, jadi kenapa salah? Karena ini kan dikarenakan tidak ada aksi lain yang mengikuti. Kenapa? Jadi kalau pakai had itu harus ada dua peristiwa gitu ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi harus ada peristiwa lain yang mengikutinya gitu. Nah, kemudian kita sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau masih bingung? Gimana Kak Malika? Belum, Mi. Kak Kurnia? Belum, Miss. Kak Malika udah paham? Kalau yang Miss bilang dua peristiwa tadi itu yang kayak yang we realize, terus yang peristiwa kedua itu yang he had eaten half the cake. Itu dua Iya. peristiwa ya. Ya, dua peristiwa. Jadi harus ada dua peristiwa seperti itu ya, baru bisa menggunakan had. Ya. Ada lagi Kak Malika? Tadi yang last night ini saya kurang mengerti, Miss. Yang last night, iya. Last night. Oh. Nah, last night ini kan ada penanda waktu yang jelas atau sinyal words ya. Last night. Sementara have ini kan digunakan kalau misalnya peristiwa itu masih berlangsung nih sampai sekarang. Sementara ini penanda waktunya adalah last night. Last night itu kan artinya saya sudah selesai nih, saya sudah mempelajari itu kemarin malam. Sementara have itu kan digunakan untuk sesuatu hal yang masih berlangsung nih sampai sekarang gitu. Have sama has. Kalau misalnya udah selesai peristiwanya, maka menggunakan apa kan? Menggunakannya lampau, tapi harus ada dua peristiwa gitu ya. Jadi makanya ini tuh salah. Jadi tidak bisa menggunakan. Karena kan last night itu adalah penanda waktu yang jelas. Sehingga penggunaan present perfect di sini tuh tidak tepat ya. Kalau misalnya mau menggunakan had, maka harus ada dua peristiwa. Seperti misalnya ini. We realized that he had eaten half the cake. Ya, sementara have dan has tadi kan sudah ada penjelasannya di sini ya. Jadi kalau misalnya kegiatan atau aksinya atau peristiwanya itu masih berlangsung sampai sekarang ya, maka bisa menggunakan have atau has. Oke. Ya, di sini kalian bisa baca ya. Pada present perfect tense, penggunaan have dan has ini menandakan aksi yang sudah terjadi di masa lampau, tetapi tanpa penanda waktu yang jelas atau masih berlangsung sampai sekarang. Maka menggunakan have dan has. Nah, untuk penggunaan have dan has itu kalian harus sudah tahu ya. Have itu digunakan untuk subjek apa, has itu digunakan untuk subjek apa. Coba kita masuk ya ke dalam exercise, dan nanti kalian tuh bisa langsung praktek nih ya. Bentar. Coba ya nih Kak Kurnia atau
Aku punya beberapa kucing. Kak Kurnia coba. I have I have I have some cat. Ya, some cats ya. Pakai S. Excuse me. Okay. You can mute the. Okay, that's okay. Oke, selanjutnya Kak siapa? Kak Kurnia ya. Aku telah mengerjakan pekerjaan rumahku. I have work. I have mengerjakan. Berarti udah yang kayak gini udah selesai ya, Miss? Iya, udah selesai. Tapi kan ini Ya, tapi satu tidak ada kejadian dua, tapi hanya satu peristiwa, maka menggunakan apa? tetap have. I Iya. have. Mm-mm. Saya telah mengerjakan pekerjaan. I have telah mengerjakan. I have do my. Pakai verb 3 kan tadi? Coba dilihat lagi Oh, materinya. Kan oh iya. have, has, dan had itu menggunakan verb 3. Oh ya, berarti I have done. Ya, ya. I have done my homework. Yes, benar ya. Jadi I have done my homework. Selanjutnya Kak Malika. Aku sudah mempelajari hal itu bertahun-tahun lalu. Aku sudah mempelajari hal itu bertahun-tahun lalu. Ya, aku sudah mempelajari. I have learned about that things many years ago. I have mana tadi? Learn about that ya. Learn, ya, learn. Ya, learn. Ya, jadi have. Jadi balik lagi ya, rumusnya itu harus dilihat have, has, dan had itu selalu pakai verb 3 ya. Oke. Nah, Pengucapan learn ya, Miss. learned. Ada idenya ya. Learn. Oh ya. Ya. Learn. I have Emang learned. Kenapa? Agak susah nyebutnya. Ya, memang agak susah. Tapi memang harus dibiasakan ya kalau kayak gitu. Oke, selanjutnya. Kami baru sadar kalau dia sudah memakan setengah kuenya. Ya, jadi ini tadi ada di materi ya. Kami baru sadar kalau dia sudah memakan setengah kuenya. Jadi kan ada dua peristiwa nih. Jadi pakai apa? Ini ya, Miss. Ya. Saya ini ya, Miss. Iya, kan ya. Oh iya. Berarti ini yang pakai have tadi. Had apa? Kan ini dua peristiwa ya. Ya. Atau namanya apa pokoknya bantu balok kami telah we had gambar bunga, gambar kepala dua. Yang mana yang pakai had? Apa tadi? Di chat. Kami baru sadar kalau dia sudah memakan setengah kuenya. Nah, jadi had di sini artinya bisa juga sebagai sudah ya. Sudah kan? Bisa berarti sebagai sudah, dia sebagai auxiliary verb. Berarti yang satu kalimat kan dua peristiwa, berarti peristiwa pertamanya kalau di sini putus-putus Kak. Gimana? Oh iya, sebentar nih, Miss. Bentar ya, Miss, Iya. ganti dulu bentar. Oke, coba Kak Malika dulu. Kami baru sadar kalau dia sudah memakan setengah kuenya.
We just realized that she had eaten half of the cake. We just realized that he had eaten half the cake ya. She had eaten. Yeah. Ya. Jadi just-nya itu bisa pakai bisa enggak ya, atau we realized that he had eaten half the cake. Jadi had-nya di sini berarti definisinya adalah sudah gitu kan. Sudah memakan setengah kuenya. Jadi udah paham ya, karena ada dua peristiwa, maka baru bisa menggunakan had. Kemudian, kamu harus minum obat sesuai dengan anjuran dokter. You. Nah, ini kan nggak ada dua peristiwa, maka kenapa? Kalau harus itu must, Ya, kan. bukan sih, Miss. Apa? Kalau harus tuh must, bukan sih, must. Ya, You kalau, nah tapi kan dalam have, has atau has itu bisa ada artinya harus kalau pakai apa tambahan tuh. You Jadi have have to. to di sini ya sama artinya dengan must. You Harus have juga. to drink this medicine, ya. Gimana? You have to drink this medicine sesuai anjuran dokter? Sesuai anjuran dokter. Like sesuai itu apa, Miss? As the doctor said. Oh, as. Ya, Saya tadi mau ngomong like the doctor sih. Yeah. Ternyata pakai S ya, as the doctor sih. Ya, kalau like itu kan seperti ya. Ya, kadang-kadang kan bahasa Inggris tuh sama kayak bahasa Indonesia sih. Kayak misalnya kalau kita kayaknya gitu deh, gitu ya. It's like that, gitu ya. Kayak itu jadi kayak bahasa gaulnya mereka ya, bahasa Inggris. Jadi, you have to take the medicine as the doctor said. Ya, jadi di sini obat-obatan itu kita menggunakan medicine ya, bukan drugs. Karena kalau drugs itu konotasinya jadi apa? Ilegal gitu ya. Obat-obatan yang ilegal. Sementara kalau medicine itu adalah obat-obatan yang legal ya, yang digunakan untuk kesehatan. Obat-obatan. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya. Aku kembali ke rumah dan melihat dia sudah membuang baju-bajuku. Ini kan ada dua peristiwa nih, jadi pakai apa? Pakai had ya. Ya, yang mana yang pakai had? Tadi soalnya aku kembali ke rumah. Ada di Zoom chat. Zoom chat. Obrolan. Kamu pakai bahasa Indonesia kali ya? Iya. Iya, obrolan. Aku kembali ke rumah. Melihat yang dia sudah membuang baju-baju. Ya sudah. Aku kembali ke rumah dan melihat dia sudah membuang baju-bajuku. Nah, jadi have, has, dan had di sini bisa berarti sebagai arti katanya definisinya adalah sudah. Kembali, Sudah atau telah ya. Kalau kembali itu apa ya, Miss? Come-nya? Come back ya biasanya ya. Tapi ini dipakainya walk back. Oh, walk back. Karena kan kita menggunakan verb 3. Kalau come back nggak bisa. Came back dong. Came back juga bisa kalau came back ya. Came back. Came back to my home. And saw. Itu dan melihat itu and saw ya? Iya. Kan semuanya pakai verb 3. And saw my I come back to my home and saw. Dan melihat he had already throw away my clothes. Throw Throw itu bentuk berapa ya?
True. Verb 1. Verb 2-nya Oh. apa? True. True. Verb bentuk True. tiganya True. Thrown. pakai N kan? Thrown. Yeah, thrown. Ya. Oh, yeah. He had already thrown my clothes away. Ya. True. Jadi di sini so kan itu melihat ya, bentuk ketiganya adalah so. Tapi cara kamu membacanya bukan pakai W. So. S-O. Also. Ya, so. Ini cara membacanya gitu ya. Mm. Ya, jadi I walk back home and saw that he had thrown out my clothes. So, Thrown. Oh, berarti kalau thrown itu nggak usah pakai already lagi ya, Miss? boleh itu untuk penegasan aja sih. Oh, ya. Ya, nggak apa-apa. Hmm. Selanjutnya, dia sudah pernah melewati jalan itu. Dia sudah melewati. Nah, ini kan apa pakai apa nih? Kan nggak ada dua peristiwa, jadi pakai Has. nggak ada dua peristiwa. Kan kalau had itu pakai dua peristiwa. Kalau ini kan nggak ada dua peristiwa. Jadi kalau dianya kan bebas ya mau pakai dia laki-laki atau dia perempuan. Ya. Ya, jadi gimana? Pakai has ya, Miss? Ya, pakai has. Udah. Kalau melewati itu apa ya, Miss? Bisa pakai, aku kasih tahu bentuk pertamanya ya, biar nanti kamu cari tahu nih bentuk ketiganya apa. Oh, Bisa iya. pakai pass atau bisa pakai walk. Bisa pakai pas. Yes. Itu yang pas walk itu masih verb one ya, Miss? Ya, itu bentuk pertama. Nanti kamu coba rubah jadi bentuk ketiganya gimana. Nah, ini kan artinya dia kalau kamu udah pernah, kalau kamu tahu ya, verb itu kan terdiri dari dua jenis ya. Ada yang namanya irregular verb dan regular verb. Kalau kamu tahu nih, apa itu irregular verb? Regular. Hah? Udah lupa. Regular verb. Kata kerja? Kata kerja tidak beraturan ya. Dan regular verb kata kerja beraturan. Ya. Tahu nggak bedanya apa nih antara irregular verb dan regular verb? Nggak. Jadi kalau irregular verb itu kata kerjanya nggak beraturan. Jadi misalnya dari perubahannya dari verb 1 ke verb 2, verb 3 itu kata-katanya berubah. Jadi contohnya misalnya tidak beraturan ya ini ya. Go. Go kan bentuk pertama. Bentuk keduanya apa? When? Ya, bentuk ketiganya? Gone. Ya, gone. Jadi seperti ini. Jadi kan otomatis kata-katanya tuh berubah ya. Tapi kalau kata kerja beraturan, itu kamu cuma tambahin. Misalnya walk. Walk itu kan cuma ditambahin id aja ya. Ed. Walked, walked. Dan bentuk pertama, bentuk kedua dan bentuk ketiganya itu sama. Oh, sama. Ya, umumnya sama. Umumnya sama ya. Nah, terus kalau kata kerja beraturan juga bisa seperti ini. Kayak memotong. Motong itu apa? Cut. Ya, bentuk keduanya Oke. apa? Bentar, Miss. Lupa. Cut. Bentuk kedua dan ketiganya apa dari cut? Nggak tahu. Cut ya sama. Cara bacanya juga Cut. sama. Ya, cut. Ya, jadi ini adalah kata kerja yang perlu kamu hafal ya, luar kepala. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu memang harus dihafal luar kepala ya. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga itu harus dihafal ya. Ya. Jadi terus ada nih, membaca. Bentuk pertamanya apa? Read. Read kan.
Bentuk keduanya? Read. Read juga. Tulisannya sama, cara bacanya beda. Tulisannya sama read. Iya sama, semuanya. Sampai verb 3 tulisannya sama, cara bacanya aja yang beda. Cara bacanya gimana, Mas? Jadi verb one-nya adalah read kan, read. Ya. Cara bentuk keduanya adalah read. Oh, Nih tulisannya kan sama semua, read, tapi cara bacanya aja yang beda. Read, read, read. read. Ya, read, read. Jadi gitu, ya. Nah, di sini kita menggunakan verb 3 ya. Kalau misalnya verb 2 itu kan biasanya banyak atau di umumnya digunakan dalam simple past tense. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan had, maka menggunakan verb apa? Verb 3. Jadi kan rumusnya tadi have, has, dan had itu selalu menggunakan verb 3. Oh ya. Kalau kamu buka lagi tadi materinya ya. Nah, kamu tahu nggak ya kalau misalnya dalam daily conversation itu dari kita kan dalam bahasa Inggris itu kan terdiri dari 16 tenses ya. Nah, tapi dalam percakapan sehari-hari daily conversation yang digunakan itu hanya 5 tenses aja dari 16 tenses. Dan simple present tense itu adalah 80% yang paling sering digunakan. Simple present tense. Ya, dan artinya kan ada dari 5 tenses yang sering digunakan, ada 11 tenses yang jarang digunakan. Dan itu adalah persennya itu cuma hanya 1%. Ya, nah 5 tenses itu adalah simple present tense, simple past tense yang digunakan untuk lampau. Jadi simple present tense itu untuk yang sifatnya kebiasaan atau berulang atau sebuah fakta, maka menggunakan simple present tense. Kalau sudah lampau, sudah selesai dikerjakan, maka pakainya simple past tense, simple future tense untuk yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, kemudian ada present continuous dan present perfect ya. Nah, itu yang 5 itu yang penting yang biasa digunakan. Ya, nah sekarang kita mempelajari tentang have, has, dan had. Nah, jadi gitu ya. Tadi kalau misalnya walk sama pass itu jadi menggunakan regular verb atau kata kerja beraturan. Jadi tinggal ditambahin ed aja. Berarti bahasa Inggrisnya she has passed walk that road. Oh, beda. Jadi harus pilih salah satu. Kamu mau pilih pass atau mau pilih walk karena artinya sama. Oh, pass atau walk. Kan melewati. Iya. Jalan kan. Jalan artinya kan melewati juga. Kalau Misalnya kayak pass itu? Kayak mana? Pass itu verb 3. Iya. Pass. Ini yang aku kasih tahu ini verb 1. Jadi kalau kamu mau nambah jadi verb 3 tinggal ditambahin ed. Walk juga verb 1, kalau mau tambahin jadi walk. Fast, ya. Jadi gimana kalimatnya? She has passed that road. Kalau jalan tuh road nih, Miss. Jalan, road, atau street bisa. Kemudian ada kata lain itu ya. Oke, sudah pernah melewati jalan itu. Before ya, bisa pakai before. Sebelumnya gitu ya. Jadi she has walked that road before. Sudah pernah melewati jalan itu. Kan dia jalan juga ya. Jadi atau bisa juga melewati bisa pakai past ya. She has passed that road before. Tapi pass ini artinya ada banyak ya. Pass away artinya kan meninggal. Ya. Jadi jangan diartikan maksudnya pass ini hanya bisa melewati ya. Tapi kalau ditambahin arti kata-kata yang lain dia berubah lagi artinya. Ke selanjutnya. Lutut adik laki-lakiku terluka karena dia tersandung.
Lutut apa? Knee. Ya, knee. Kalau lutut adik laki-lakiku itu my brothers atau my brother aja? My brothers, tapi ada koma atas yang kita sebut dengan apostrof ya. Dalam bahasa Inggris, koma atas itu apostrof. Artinya kan lututnya milik adik laki-lakiku gitu ya. Oh ya. Kalau terluka itu H ya, Miss? H. Gimana tulisannya? A C H E H C H. E H. Coba ditulis. H. Oh, H. Kalau ini sakit sih, kayak misalnya Oh. headache. Bacanya kayak gini kan. Head, H. Kalau ini bacanya apa? Headache kan. H. Oh, ya. headache. Ya itu kan headache, sakit kepala. Headache. Headache. Berarti kalau Kalau yang terluka hurt. ya hurt, makanya hurt. Hurt. Because my brother's knee hurt because he tersandung apa ya? Nih ya, trip over. Or trip over. Ya, trip over. Jadi gimana? My brother's knee. My brother's knee hurt because he tripped over. Has-nya kapan? Atau penggunaan have has-nya mana? Oh iya ya. Ketinggalannya. Tapi bukannya nggak ada pernah atau sudah ya, Miss? Iya, tapi tetap aja harus menggunakan itu kan karena konteks dari pembelajaran kita kali ini adalah have, has, dan had. Brother's knee. He has it. Oh Ya, no, he had. has. He has. Yes. Ya, he has. Oh, My brother knee. Oh ya, he had ya. he had kan. Ya, ya. Karena ada dua peristiwa ya. Jadi depannya pakai is ya. My brother's knee is hurt because he Oh, had it trip hurt. over. Ya. Hurt. Yeah. Because he had to. Okay. Ya. Selanjutnya, dia memiliki seorang anjing bernama Oscar. Dia memiliki Nah, memiliki bisa juga menggunakan apa? Have dan has kan? Artinya memiliki. Jadi sebagai auxiliary verb, kata bantu. She has a dog named Oscar. Ya, name-nya pakai gimana? Pakai id. Named. Ya, jadi karena anjingnya udah dikasih nama duluan kan. She has a dog named Oscar. Ya. Dia dulu punya benda itu. Ada kata dulu. Walaupun ini hanya satu ya. Satu peristiwa, tapi ada kata dulu. Kalau she has that thing before. She has That thing before. the things before. Atau she has the items before. Items atau thing ya. Things. Oke, sampai sini kira-kira ada apa? Kesulitan
Tadi yang cuman kaget aja sih Miss karena kalau have sama has itu nggak harus punya kata pernah atau sudah gitu ya. Saya mikirnya kalau have atau has itu artinya tuh selalu pernah atau sudah gitu atau memiliki. Selama ini gitu ya. Mm-mm. Hmm. Ya, jadi have dan has itu kayak kejadiannya itu masih saat ini tuh masih berlangsung. Tapi kalau had itu sebenarnya udah lampau, tapi ada dua peristiwa ya. Jadi ada apa? Ada kalimat selanjutnya. Selanjutnya coba. Oke. Nih. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli rumah baru. Mbak, ini kan ada dua peristiwa. Mm-mm. If I have much. Kalau banyak uang itu much bukan atau many Miss? Banyak uang. Uang itu bisa dihitung apa enggak? Nggak bisa many berarti ya. Ya, sebentar ya. Aku mau jelasinnya. Uang itu termasuk kategori uncountable noun. Oh Kata bentar ya Miss, benda, ada yang ketok kata pintu. benda yang tidak bisa dihitung. Ya. Hmm. Jadi kalau misalnya kamu tahu kan mana benda yang bisa dihitung dan mana benda yang tidak bisa dihitung. Oh berarti money uncountable. Ya, money itu tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung itu adalah nominalnya, angka Oh, nominalnya. Tapi maksudnya uncountable itu atau maksudnya kata benda yang tidak bisa dihitung, kita kan nggak bisa ya menggunakan untuk kata money. Misalnya a money, mm-mm. kan nggak bisa kan? Oh Belum iya. pernah kan kamu menggunakan kata itu kan? Nah, maksudnya seperti itu. Jadi yang bisa dihitung itu bisa digunakan pakai atau an. Ini kan artinya sebuah atau sesuatu. Kita kan juga yang nggak bisa dihitung kan seperti gula, beras, itu juga tidak bisa dihitung. Walaupun itu bisa ditimbang, tapi itu beda Hmm. konteks ya. Oh iya. Cinta juga tidak bisa. I love you very much. Makanya pakai much, karena cinta itu tidak bisa dihitung. Kayak gitu ya. Jadi uang itu tidak bisa dihitung, maka bisa menggunakan apa? Much Much. atau pakai a lot juga bisa. Oh, I have. Oke. Mm-mm. Kalau a lot tuh pakai off ya Miss. A lot Ya, a lot of. of. Jadi semuanya Um, pakai verb 3 ya. Saya ketiga. akan juga pakai verb 3. Akan apa ya? Akan Akan verb 3-nya apa? would ya Miss. Ya, Would. benar. Oh, would. Jadi if I have a lot of money, I will buy a new house. Ya, if I had much atau a lot of money, I would buy a new house. Marina telah memanjat banyak pohon ketika dia masih kecil. Ini dua peristiwa bukan sih Miss? Ya, Ya. Kalau memanjat banyak pohon itu pakai climb over atau climb aja cukup. climb aja. Climb aja artinya sudah memanjat. Hmm. Marina had climbed
many trees when she's young atau a baby? She was That's it. a little girl. Kalau misalnya bayi kan belum bisa manjat pohon ya. Oh ya, Ya, oh ini pakai was ya, Miss? ya kan pakai apa? Lampau kan, had itu kan udah lampau, jadi tetap Oh, semuanya pakai verb 3 dan itu hmm. ketika dia masih kecil kan itu artinya sudah lampau. Jadi kalau misalnya lampau pakai apa? Pakai was to be-nya. Hmm. Oke. Dia telah mengajak anjing jalan-jalan sebelum datang ke sini. Ada 2 peristiwa ya. Mm-mm. Hai Kak Kurnia, udah sampai rumah ya? Gak kedengeran Kak suaranya sebentar. Oke. Tunggu ya. Udah Miss, maaf ya Miss. Oke, tunggu sebentar ya. Ini satu dulu dari Kak Malika, habis itu Iya, gantian bye. Kak Kurnia. Eh, Gimana? Udah? kalau mengajak itu verb 3-nya apa ya, Miss? Kan Walk. kalau itu verb Walk 1-nya kan bring ya. ah, Oh, bring. walk. Walk. Jadi kan ngajak anjing jalan-jalan. Artinya anjingnya kan ikutan jalan, kita juga jalan. Oh, Kalau walk bring coba. itu kan membawa. Kayak misalnya membawa buku, jadi bukunya ada sama kita tuh. Kan nggak mungkin kita gendong anjingnya, gitu kan? Kita kan ngajakin anjingnya jalan-jalan. Kalau yang dia datang ke sini tuh tetap pakai verb Ya, verb 3. 3. Iya, jadi rata-rata pakainya verb 3. Of Pokoknya course, semua disuruh. verb itu pakai 3, verb 3 ya. Iya, kalau misalnya pakai had ya. Oh ya. She had walk the dog before she gone here. Gone itu kan bentuk ketiga Pergi ya. ya. Oh, Tapi come ya untuk berarti. go itu kan artinya pergi. Oh ya. Kalau Datang come, apa datang? come, Ya, come. Bentuk ketiganya come. apa dari come? Tadi ya. Eh, Apa? come. Come, came ya. Verb Oh, 3-nya. come. Come. Oh, kalau verb 2-nya verb 2. Come, came. Come, came. Mm. Oh, berarti she came here. Oke. Nah, kayak gini-gini tuh kalian harus punya ini ya, apa namanya tuh? Kamus ya. Hmm. Jadi dulu aku juga belajar bahasa Inggris tuh harus bawa kamus. Kamus yang kecil aja, yang Oxford, yang travel size itu harganya murah kok. Kurang dari 20.000 atau ya bisa kamu beli Shopee lah. Pokoknya less than 50,000 lah, kurang dari 50.000. Oh, buat belajar vocab baru ya. Iya, untuk kamu pelajari. Kayak misalnya kayak gini kan kamu bingung nih ya. Kan kadang-kadang kita susah ya kalau misalnya kita mau nyarinya di Google Translate apa itu kan ada agak terbatas ya. Sementara kalau misalnya kamus yang pocket size, travel size itu kamu tinggal buka udah langsung banyak kan keluar kata-kata kerjanya apa gitu. Jadi kalau kamus itu biasanya udah ada lengkap komplit ya, ada verb to, ada verb 3-nya gitu. Kalau aku sih lebih enaknya pakai gitu. Oke, jadi gimana? Ya, udah mulai mengerti dikit. Karena pas saya ngomong sama temen yang dari Denmark, Hmm? kami ngomongnya selalu yang Miss bilang tadi, yang kayak present tense, past tense. Ya, bener kan? Jarang ada kayak gini, ya. Iya, ini emang jarang, tapi ini hanya sebenarnya untuk apa? Sekedar kalian apa karena ada banyak ya murid-murid aku yang tanya bedanya have, has sama had itu apa sih gitu ya. Ya memang seperti yang udah aku sampaikan tadi dari 16 tenses itu yang paling sering digunakan dalam daily conversation itu hanya 5.
ya. Simple present tense itu yang paling sering. Ya, Mm-mm. kemudian simple past tense untuk yang kegiatan yang sudah lampau dilakukan. Terus yang future tense yang akan dilakukan. Present perfect sama present continuous. Ya, hanya 5 itu. Nah, sisanya selebihnya itu 11 tenses itu biasanya hanya keluar di soal-soal TOEFL atau IELTS ya. Mm-mm. Dan kalau digunakan dalam percakapan itu hitungannya cuma 1%. Ya. Ya. Oke, jadi itu tadi ya. She had walked the dog before she came here. Mm-mm. Oke, selanjutnya Kak Putri. Kak Putri, kenapa namanya? Oke, Kak Kurnia Ade Putri. Kamu sudah tertidur saat aku bangun. Ya, Kak Nia. You have. Ini kan ada 2 peristiwa nih. Jadi Oh pakai iya, apa? pakai had. Berarti you had sleep when I wake. You Sleep itu kan artinya you tidur. Kalau tertidur apa? tertidur. Asleep. Yes. Ya, Asleep. fallen Fall out. karena bentuk Fallen. ketiga fallen dari fallen asleep. Fallen. Fall jatuh ya, Miss. Fall itu kan jatuh, tapi tertidur Hmm. itu kayak jadi jatuh tertidur gitu ya. Maksudnya fallen asleep. Fallen asleep. Okay. Berarti you had fallen asleep when I woke up. By the time I woke up. By the time. Okay. Ya, you had fallen asleep by the time I woke up. Mereka, Kak Malika ya, mereka sudah pergi ke pesta ketika ibu mereka tiba di rumah. Ada 2 peristiwa. Mati. Itu kalau sudah pergi pakai already lagi nggak? Ya, bisa. Jadi already itu hanya penegasan ya. Bisa dipakai, bisa tidak. Jadi they had already gone to the party when their mom arrived at home. Ya, ya. They had already gone to the party when their mother arrived home. Ya, arrived at home. Ya, benar ya. Jadi udah paham nih ya. Jadi kalau nanti disuruh bikin apa, aku kasih homework, bikin kalimat seperti ini, udah paham ya, bisa ya. Kayak Kak Kurnia, teman-temanku sudah menunggu sekitar 5 menit ketika aku menelpon. Ada 2 peristiwa nih, jadi pakai apa? My friend had waiting about 5 minutes when I called. Ya, pakai karena ada waiting ya. Pakai Wait. maka pakai been. Ya, my friends had been waiting for about 5 minutes when I called. Have been. Kenapa Miss pakai kenapa pakai verb English?
Kan teman-temanku sudah menunggu sekitar 5 menit ketika aku menelpon. Jadi kejadian itu sudah dimulai dari yang lampau tapi masih berlangsung sampai sekarang. Kamu kayaknya udah pernah belajar tentang ini ya. Apa? Present perfect kan? Ya, udah perfect. Perfect belum, Miss? Oh, belum ya? Belum perfect, Miss. Kemarin Yang terakhir tentang kan have been continuous, gitu future. yang ada. Belum, Ya? Miss. Belum. Coba nanti ya next. Oke, Miss. My friend had been waiting about 5 minutes when I called. Berarti when I called. Ya, when I call. Jadi nih ya, teman-temanku sudah menunggu sekitar 5 menit ketika aku menelpon. Jadi teman-temannya itu kan udah menunggu nih sekitar 5 menit. Dia udah nelpon 5 menit, tapi teman-temannya udah nungguin dia, ngerti nggak? Ya. Jadi harus paham dulu nih ya kalimatnya, baru kita bisa menggunakan apa nih? Berarti kalau kayak gini tuh, yang peristiwa keduanya pakai verb 3 juga, Miss? Iya. Oke. Kan call, menelpon. Kemudian, ya coba Kak Malika. Kami sangat haus dan kami memiliki sedikit air. Ada 2 peristiwa ya. Udah tahu di mana had diletakkan? Karena ada artinya apa? Ya. Haus itu pakai very kan, Miss? Very kan sangat. Kalau Iya. haus pakai apa? Thirsty. Berarti very thirsty. We were so pakai so, bisa pakai very, bisa ya, sangat, menandakan bahwa itu sangat. So itu kan artinya sangat, very itu juga sangat, bisa pakai so, bisa pakai very. Tapi kalau haus ya pakai thirsty. Oke. Jadi gimana? We were so thirsty and we had Ya, sedikit kalau dalam air itu apa ya, Miss? a little, sedikit. We had a little of water. Little water gitu aja bisa. Or little water. Ya benar ya. Jadi we were so thirsty and we had a little water. Ya udah tahu ya di mana meletakkan had-nya ya. Dan mana yang menggunakan were. Kenapa pakai were? Kak Kurnia tahu kan kenapa pakai were? Kenapa pakai were? Tahu nggak? Kenapa? Yang were. Kami sangat haus dan kami memiliki sedikit air. Ya, jadi memiliki di sini had ya. Karena kan ada 2 peristiwa. Maka had itu kan bisa artinya sebagai memiliki ya, definisinya. Miss, boleh izin bentar nggak? Boleh. Bentar nih. Ya. Terus kenapa pakai were-nya were? Di ini kan, Miss, kan ini berarti ini we so thirsty and we had little water. Water, ya benar. Jadi were-nya itu menandakan apa? To be. Dari si we itu subjeknya kan we. Kan past tense ya. Past tense, lampau ya. Kan udah pakai had. Had itu kan menandakan bahwa lampau karena ada 2 peristiwa. Ya kan? Jadi pakai were. To be-nya lampau apa? Dari we. Kan are, tapi untuk simple present. Tapi kalau dalam lampau apa? Pakai were kan? Was were. Oh, jadi ini we were had gitu. We were so thirsty.
Oh, we were supposed to. Ya, jadi kamu harus tahu dulu nih ya, to be. To be dalam apa? To be itu kalau apa? Lampau kan was dan were kan. Ya, Kalau untuk we, maka pakainya apa? Were. Kalau were. I pakainya Oh, apa? Was gitu. was. Ya, ini dasar banget sih. Berarti kalau Kamis ya, Kamis sangat haus itu, maksudnya kita tahu ini nantinya dia pakai verb 3, pakai yang had, atau misalnya dia pakai were itu tuh berarti tergantung arti kalimatnya gitu ya, Miss ya? Ini kan ada dua peristiwa kan, ya Mm-mm. kan? Dua peristiwa jadi pakai had. Kayak had itu kan udah lampau. Ya. Had itu Mm-mm. udah lampau. Jadi otomatis were-nya juga otomatis pakai verb 3, verb lampau. Oh, Nah, iya, 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 sementara iya. rumus dari penggunaan have, has, dan had itu kan selalu menggunakan verb 3. Iya. Tapi Ya maksudnya udah. yang to be-nya were itu kenapa maksudnya nggak jangannya? Oh ya, to be, karena to be-nya pas ya, Miss. Iya, Karena pas, jadi to be-nya juga ngerti ngerti. Ya ya ya, ya, ngerti, Miss. udah paham ya? Ya. Coba Kak siapa? Kak siapa nih? Kak Kurnia ya? Oh, Kurni Iya, juga. saya lagi nih. Dia berteriak karena dia mengalami mimpi buruk. Jadi di sini kita semuanya pakai verb 3 ya. Jadi to be itu kan juga bagian dari verb ya atau kata kerja. Tapi dia bukan sifatnya aksi gitu, bukan. Dia berteriak karena dia mengalami mimpi buruk. Berarti she was shout atau scream, Miss. Kalau Tunggu berteriak. nih, aku mau kasihan lagi. Aku mau refresh lagi nih sedikit ya. Kenapa tadi yang tadi kami sangat haus? Ya, kami sangat haus. Nggak ada kata kerja, makanya pakai to be kan. Haus kan bukan kata kerja ya. Bener nggak? Iya, Miss. Benar. Makanya pakai was atau were. Tapi kalau misalnya ada kata kerja, kalau berteriak ini termasuk kata kerja apa bukan? Iya, kata kerja. Jadi nggak usah pakai to be ya. Berarti langsung I shoot atau ice cream. Ya langsung kata kerja bentuk ketiga. Bentuk lampau. Kalau kalau berteriak tuh shout, Miss. Shout atau scream. Bedanya shout sama scream, tahu nggak apa? Ada yang tahu? Miss. Jadi shout itu artinya memang berteriak. Salah, scream. Tapi kalau apa? Kalau shout itu bukan ya. Shout itu hanya bicara dengan lantang, ya. Bicara dengan lantang. Seperti kayak misalnya kita lagi demo, bukan demo masak ya, demo apa? Demo gitu lah ya, tahu kan? Demo protes gitu ya. Nah, kalau protes itu kan kamu shout ya, bukan scream. Kalau scream itu kan kayak gitu ya. Tapi kalau shout itu kan berbicara dengan nada lantang kan beda dengan scream, ya. She screamed Mm-mm. because she had Mm-mm. a nightmare. Ya, nightmare itu mimpi buruk atau bad dream ya, mimpi buruk tapi lebih ke nightmare ya. Selanjutnya hmm, eh, Kak Malika. Ya. Karena saudara perempuan saya menderita flu parah, dia pergi tidur lebih awal dari biasanya. Hmm. Yang mana kalimat yang pakai had? Menderita flu parah.
Menderita ya, Miss? Apa? Yang pas bagian menderita flu Ya, parah. menderita. Benar ya, menderita. Jadi gimana? Because my sister menderita itu apa ya, Miss? Karena ini kan ada dua peristiwa, jadi pakai ya yang pakai head yang mana? Yang menderita tadi kamu udah bilang kan? Hmm. Jadi because my sister had a bad cold, kan flu parah itu kan masuknya bad cold. Hmm. Jadi dia pergi Because my tidur lebih awal dari biasanya, maka menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Oh ya, Bentuk kedua, sorry, bentuk kedua she went to ya bed early. went ya, bukan went Went, ya went went. She to went bed to bed early earlier than usual. or earlier than usual. Ya. Because my sister had a bad cold, she went to bed earlier than usual. Selanjutnya, Kak, siapa nih namanya? Kak Kurnia. Mereka sudah belajar selama 1 jam ketika ia datang. Ini mirip ya sama yang sebelumnya tuh. Dan tadi ada kan? Teman-temanku sudah menunggu sekitar 5 menit ketika menelpon. They had they Oke. they had Hmm. they had learned 1 hour when he came. Came. Bentuk Came, kedua. came. Bentuk kedua. Came Came ya. berarti Miss. Came. Jadi kan mereka sudah belajar selama 1 jam ketika ia datang. Jadi ketika ia datang, mereka tuh masih belajar, cuma udah lebih dari 1 jam gitu loh. Jadi pakai apa? Sama ini kan sama yang kayak tadi nih. Teman-temanku Pakai. sudah menunggu sekitar 5 menit ketika aku menelpon. Jadi kan ketika dia menelpon, teman-temannya itu udah nungguin gitu. They had learning berarti they had been. Ya, they had been. They had been learning 1 hour when she came. Ya, kamu tahu nggak bedanya study dan learn? Ada yang tahu nggak bedanya study sama learn? Learn itu mempelajari ya? Sama-sama artinya belajar, mempelajari. Tapi tahu nggak bedanya apa? Kak Kurnia, kayaknya aku udah sering deh kasih tahu ini, ayo. Ingat nggak? Kalau learn itu Heeh. apa sih kemarin pelajaran nggak sih? Kalau study itu apa pelajarannya kayak gitu nggak sih Miss? Bukan ya. Jadi sama ini artinya sama-sama belajar ya. Tapi kalau study itu belajarnya secara teori ya. Sementara kalau learn itu belajar secara praktek. Jadi kalau misalnya belajar kelompok gitu-gitu ya, kayak gini kan artinya konteksnya kan belajar kelompok. Belajar kelompok itu kan lebih ke studying ya. Kalau misalnya learning itu misalnya contohnya kayak misalnya kita belajar masak atau belajar bahasa Inggris kan harus dia praktekin ya. Nah, belajar masak kan juga harus hands on ya, nggak bisa cuma teori doang gitu, harus benar-benar terjun langsung gitu loh. Gitu ya. Jadi ya, pakainya learning gitu, yang praktek-praktek gitu. Nah, jadi ini pakai studying ya. Jadi gimana? Studying. Oke, berarti they have been studying 1 hour when he came. Selama, jadi pakai apa? Selama 1 Eh, jam.
during atau for ya. For an ya, Miss. hour. Jadi they had been For an studying been for an studying hour when for. she came. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kayak kira-kira dari Kak Kurnia, ada ininya nggak? Kesulitannya apa kira-kira? Kayak masih kan kalau misalnya kayak dua peristiwa itu masih bingung nentuin Headnya di mana? iya betul headnya di mana Ya, terus jadi misalnya nih, pakai head been atau enggak gitu. pakai apa? Head been apa enggak? Jadi kalau yang pakai head been studying atau verb ing itu kalau misalnya kegiatannya itu masih berlangsung sampai sekarang gitu. Misalnya tadi ya mereka sudah belajar selama 1 jam ketika ia datang. Jadi kan aktivitasnya itu masih berlangsung gitu loh. Beda sama konteks kalimat karena saudara perempuan saya menderita flu parah, dia pergi tidur lebih awal dari biasanya. Kamu kan bisa kan bedain antara dua kalimat itu kan? Berarti saya emang harus tahu arti harus tahu maksud kata-katanya Iya, gitu ya. benar. Jadi kayak misalnya dia berteriak karena dia mengalami mimpi buruk. Tapi kan setelah dia mengalami mimpi buruk, dia berteriak, abis itu udah kan, that's it. Udah. Jadi memang harus dipahami dulu nih kata-katanya, baru kamu bisa menggunakan yang mana, pakai had atau have gitu loh. Oke. Nah kalau misalnya penggunaan had ya, penggunaan had itu kan bisa artinya sebagai auxiliary verb ya, dia bisa artinya, dia itu sebenarnya nggak ada artinya gitu ya. Tapi dia itu sebagai auxiliary verb, kata bantu yang membantu suatu kalimat itu untuk mempunyai arti. Jadi had itu kadang bisa artinya menderita, ya tergantung dari konteks kalimatnya. Jadi nggak bisa diartikan satu arti aja gitu ya. Dia bisa memiliki banyak arti gitu ya. Bisa sebagai menderita ya. Terus kemudian apa lagi? Bisa sebagai memiliki, mempunyai juga bisa seperti itu. Jadi harus tahu dulu nih ya. Dia itu kan bisa sebagai main verb juga yang artinya sebagai kepemilikan. Kepemilikan misalnya tadi memiliki atau bisa juga berarti untuk menyuruh ya, have to kan, have to itu. Atau bisa juga untuk apa lagi? Melakukan atau menjalani. Ya, jadi having pakai ing. Mereka sedang makan malam sekarang. Kenapa pakai ing? Karena ada sekarang ini kan masih berlangsung. Ya, jadi pakai ing. Jadi semua yang pakai ing itu artinya kegiatannya atau peristiwanya masih berlangsung. Ya. Nah, kalau misalnya telah juga bisa pakai had ya, kalau have gitu ya. Jadi tergantung kalau ada dua peristiwa langsung pakai had. Sampai apa? Sini kira-kira ada yang kurang jelas lagi nggak, Kak Kurnia? Sebenarnya dari materi itu yang udah aku kasih semuanya ada di situ sih. Ya, apa pertanyaan Kak Kurnia semuanya ada di materi itu. Oke, ya Miss, cukup Miss. Ya, tinggal dibaca aja sih ya. Tinggal dibaca, dipahami gitu ya. Nah, terus untuk homework nih aku mau kasih homework ya. Aku minta kalian bikin kalimat have menggunakan have, has, dan had ya. 5 kalimat dalam bahasa Inggris, kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia. 5 aja. Kalau misalnya mau bikin pakai paragraf, malah lebih bagus lagi ya. Sampai sini ada yang masih bingung nggak soal homeworknya? Ada yang mau ditanyain mungkin? Itu kan have, has, had kan Miss. Itu masing-masing 5. Semuanya Masing-masing. 5. Semuanya 5. Nanti kalian ini kali repot lagi kalau banyak-banyak gitu. Nah, nanti ya PR-nya atau homework-nya nanti akan kita bahas di sesi berikutnya ya. Nah, untuk besok kan aku udah mulai off nih sampai tanggal 8. Nah, nanti untuk kelas penggantinya akan ada di akhir bulan Agustus ya. Nanti akan aku kabarin lagi deh untuk kelas penggantinya tanggal berapa.
Yang kebagian besok kelas Kak siapa? Kak Malika ya? Iya. Malika hari Kamis kan? Mm-mm. Ya nanti pokoknya diganti. Pokoknya kalian hitungannya 8 sesi aja ya. Dan Finish. kalau memang mau diganti kelasnya kabarin aku dari sebelumnya ya. Maksimal itu 30 menit lah. Maksimal 30 menit. Jadi kalau memang mau ada berhalangan hadir ya, harus kabarin ya paling lambat lah, paling lambat 30 menit. Jadi kalau nggak ada kabar, ya nggak ada kabar, terus udah lewat 30 menit, otomatis kelasnya nggak bisa diganti ya. Angus. Oke, Miss. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya nggak? Nggak ada? Cukup, Miss. Cukup. Ya coba nih ya. Aku kasih ini lagi ya. Coba ini siapa tadi? Terakhir siapa? Terakhir siapa? Nia Miss terakhir tadi. Oke. Sebentar. Bentar ya. Oke. Aku telah mengenal Dito sejak di sekolah dasar. Ini tuh Malika ya, Miss? Oh, juga Kak Surya. Aku telah mengenal Dito sejak di sekolah dasar. Untuk sayanya, Oh iya, Kamalika. Sorry, aku pikir udah notice. kalau sekolah dasar apa ya? Elementary school. Oh, ini kan satu peristiwa ya. Jadi Berarti pakai have. ya have dong. Jadi Karena have. aku have ya, have. Ya. Jadi I have known Dito since elementary school. Ya, I have known Dito since elementary school. Jadi pakainya known karena verb 3 ya. Mm. Kak Nia, hujan turun sepanjang hari. The rain has fallen. Hujan turun sepanjang hari. Jadi kan hujannya masih turun ya sepanjang hari. Maka menggunakan yang gimana nih? Pakai have, has, atau had? Had, pakai had. Kenapa pakai had? Has pakai has tadi Miss. The rain has fallen all The day. rain itu apa? Kan kata benda. Kata benda, noun. Jadi pakai has. The rain has fallen a long day. The rain ya. The rain kan masuknya jadi it ya. Kata benda. Jadi it has fallen. been. It has been. Kenapa been? Karena masih Iya, karena kan berlangsung. masih berlangsung ya. Sepanjang hari itu kan artinya masih sampai gitu. Karena dia waktu itu ngomongnya gitu ya. Paham kan?
Ya. It has been raining all day. Ya. Coba nih terakhir Kak Malika. Aku sudah belajar di perpustakaan selama 2 jam. I have been studying in I have been studying at library Mm. at the library for 2 hours. Kenapa pakai verb in? Karena ada selamanya. Selama 2 jam. Tapi kan ada kata sudah ya. Di I have studied at library for 2 hours. Berarti sudah, itu berarti udah selesai ya, Miss? Iya, sudah selesai. Oh iya ya. Ya. Berarti Pakai verb 3. Study, jadi studied. I have studied at the library. Jadi kalau ada kata sudah atau telah itu otomatis artinya kan sudah selesai kan? Aku telah, misalnya aku telah mempelajari 2 bahasa asing. Jadi pakainya apa? Pakai have. Ya, has studied ya, 2 foreign language. Aku telah gitu ya. Ya, Kak Malika ini lancar banget nih kayaknya. Paham ya, cepet masuk ya kayaknya. Ya, Thank Kak you. Kurnia tinggal dipelajari lagi aja ya materinya ya. Oke, ini karena waktunya sudah habis gitu ya, dan karena kalian juga nggak ada pertanyaan nih ya, jadi kita selesaikan aja ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya, nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Iya, Miss. Thank you so much, Kak Thank Kurnia, you. Kak Malika, have a good Miss. night. Thank you.